Pas saya cek dompet, kok duitnya tinggal dikit ya? Hai, kembali lagi di channel Agama IT. Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang programming seperti pada video sebelumnya. Tetapi pada hari ini atau di video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial atau bisa dibilang text tips ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana caranya dalam mengelola uang saku secara cerdas dengan memanfaatkan teknologi sekarang, yaitu Android. Dan kenapa saya buat video kali ini? Karena memang ini adalah pengalaman pribadi saya yang kesulitan dalam mengingat pengeluaran ataupun pemasukan keuangan pribadi saya. Jadi terkadang saya suka lupa ya, pas saya cek dompet kok duitnya tinggal dikit ya. Dan kan kepengen tahu ya pengeluaran tersebut telah melakukan pengeluaran apa aja sih ya. Nah, kadang-kadang orang malas mencatat pengeluaran tersebut karena keterbatasan media. Nah, tetapi ternyata di Android, ya khususnya di Play Store, telah tersedia banyak aplikasi untuk mencatat keuangan yang membuat teman-teman pasti mudah dalam pencatatan pengeluaran ataupun pemasukan. Ya, oke. Mungkin nanti akan saya praktekkan bagaimana cara mengoperasikan atau mengaplikasikan aplikasi tersebut di HP teman masing-masing. Gimana caranya? Check it out. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengelola uang saku yang cerdas dengan memanfaatkan aplikasi Android. Jadi, kalau misalkan teman-teman belum tahu ya, di Play Store ini ada aplikasi untuk mencatat keuangan kalian. Ya, awalnya juga saya nggak tahu ya, coba iseng-iseng ternyata kok ada ya, dan ternyata memudahkan kita dalam pencatatan uang yang sering kadang teman-teman lupa. Ya, gimana caranya? Silahkan teman-teman buka Play Store. Jadi ini saya udah di Play Store ya. Oke, buka Play Store, kemudian kalian atau teman-teman cari aja dengan kata catatan keuangan ya. Oke, kalau udah di search, nah kemudian lihat ada banyak aplikasi yang sejenis atau yang berfungsi untuk mencatat keuangan harian. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu ya, karena di sini juga saya udah mencoba satu persatu tapi tidak semua, dan di sini rata-rata fungsinya sama, yaitu untuk mencatat pemasukan pengeluaran keuangan teman-teman dalam sehari-hari agar tidak lupa dalam pencatatannya. Ya, jadi teman-teman silakan pilih yang mana menurut teman-teman bagus, dan di sini saya telah install yang ini nih. Nah, ini catatan keuangan, manajemen keuangan dan anggaran. Jadi silakan teman-teman install kemudian buka ya. Dan ini saya buka dulu aplikasinya, dan ini tampilan utamanya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada total pengeluarannya masih 0, ya total pemasukannya juga masih 0, kemudian tinjauan saldonya juga masih 0. Karena kenapa ya? Karena kita baru install, gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di aplikasi ini? Oke deh, sebelum atau saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, hal yang pertama kali kita akan lakukan adalah tentu saja mencatat uang kita saat ini ya, yang saat ini kita miliki ya. Agar kenapa ya? Agar kita catat uangnya. Nah, gimana cara mencatat atau menginputkan uang yang kita miliki sekarang? Teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas ada menu pilih rekening. Nah, jadi rekening ini untuk menginputkan saldo atau uang yang teman-teman miliki saat ini. Dan bagusnya di aplikasi ini ya, sumber dari uang tersebut bisa lebih dari satu. Maksudnya apa? Ya, terkadang kan teman-teman punya uang di beberapa lokasi gitu ya, yaitu di dompet, kemudian di rekening bank, atau mungkin di orang lain ditabung. Nah, di sini kita bisa menginputkan beberapa sumber uang yang kita miliki. Contoh di sini yang udah ada defaultnya adalah uang tunai. Ya, maksudnya uang tunai itu identik dengan uang yang kita miliki di dompet ya. Nah, di sini kita bisa lihat tuh, balance-nya masih 0 karena kita belum input.
Yaudah, kita pakai yang sudah ada aja, tapi kita edit. Ya, cara nginput atau ngeditnya gimana? Yaitu kalian bisa lihat di pojok kanan atas, di situ ada gambar pensil, kalian pilih aja. Kemudian di sini kita edit namanya jadi dompet, gitu ya. Oke, dompet. Kemudian kita punya uang cash misalkan 500.000 ya misalkan. Lumayan lah ya. Kemudian detailnya uang cash yang ada di dompet misalkan. Oke, kalau udah tinggal kita simpan. Nah, misalkan back lagi, misalkan kita punya juga uang selain di dompet, yaitu di rekening bank. Ya udah, tinggal kita tambahkan aja, yaitu tanda plus yang di bawah. Plus, tambahkan namanya misalkan rekening BCA. Apa ya, ini bukan sponsor, tapi ini sepintas saja. Karena saya juga menggunakan BCA gitu ya. Oke, saldonya misalkan di BCA ada 6 juta misalkan. Amin, amin, amin. Ya, oke, 6 juta detailnya uang tabungan misalkan. Ya, oke, kalau udah kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya rekening 2 atau sumber uang yang kita miliki, yaitu dari rekening BCA sebanyak 6 juta dan dari dompet sebanyak 500.000, dan totalnya adalah lihat 6.500.000. Ya, jadi teman-teman bisa tambahkan sebanyak mungkin sumber uang teman kalian. Misalkan kalian atau teman-teman punya uang di beberapa rekening ya tambahkan saja, catatkan saja biar teman-teman bisa mencatat apa saja yang dilakukan atau aktivitas apa saja yang telah teman-teman lakukan gitu ya. Oke, selanjutnya inilah intinya, yaitu bagaimana cara mencatat pengeluaran atau pemasukan yang telah kita lakukan. Ya, karena inti dari aplikasi ini adalah ya hal tersebut, agar kita tidak lupa telah melakukan pengeluaran apa sih. Kadang saya pun juga suka lupa ya. Jadi pas saya cek dompet, kok duitnya sudah tinggal sedikit, kemana aja ya gitu. Kadang suka bingung ya, kan kita kepengen trace apa aja sih pengeluaran kita gitu ya, kok bisa duit kita tinggal segini gitu ya. Oke, kita klik back, balik lagi ke menu utama. Nah, di menu utama ini lihat ada tinjauan saldo ya, ini udah 6.500.000 tadi ya, berasal dari rekening dan dompet. Nah, sekarang akan melakukan pengeluaran misalkan. Nah, kalian tinggal pilih tanda plus yang ada di bawah, plus. Nah, di sini ada pilihan, ada pengeluaran, pemasukan, sama transfer. Oke, karena kita akan melakukan pencatatan pengeluaran, ya kita pilih pengeluaran ya, kita pilih pengeluaran. Nah, di sini telah disediakan banyak kategori pengeluaran yang akan kita lakukan, ya. Tapi misalkan di antara kategori di sini yang kalian pilih ternyata tidak bisa mewakilkan pengeluaran yang kalian lakukan, kalian bisa pilih tambah kategori pada menu di paling bawah tuh ya, ada tambah kategori. Nah, misalkan di sini saya akan mencatat pengeluaran tentang makan. Ya, jadi saya ceritanya habis beli makan lah intinya gitu ya. Dimana ada makan, oh ini di pojok, oke kita klik. Nah, di sini muncul ke form input atau pengisian data pengeluaran. Apa aja yang bisa kita input di sini? Di sini ada tanggal, rekening BCA, data rekening, kemudian kategori, jumlah yang dikeluarkan, kemudian terakhir detail. Nah, untuk tanggal, kenapa di sini kita bisa pilih tanggal? Karena bagusnya di aplikasi ini adalah kalian bisa menginputkan pengeluaran mungkin di tanggal-tanggal sebelumnya. Misalkan hari ini kalian lupa untuk mencatat atau tidak sempat. Nah, kalian bisa melakukan pencatatan pengeluarannya di hari yang berikutnya, tapi di tanggal yang lalu. Seperti itu ya. Oke, jadi sini kita akan praktekkan saja. Misalkan kemarin saya ngeluarin uang di tanggal 7 ya, tanggal 7, kemudian berasal dari mana, yaitu dompet. Jelas, beli pecel lele masa transfer sih ya. Oke, kategorinya nggak usah diganti lagi karena tadi kita udah pilih makan ya. Kemudian masukkan jumlah pengeluarannya berapa, misalkan beli pecel lelenya 15.000, kasih detail atau keterangan beli makan pecel
lele ya. Jadi makin detail makin bagus karena biar kalian gak bingung nanti ya. Oke, kalau udah semuanya diisi, kalian tinggal simpan ya. Nah, nanti si catatan pengeluaran tersebut akan tampil di menu utamanya. Tuh, lihat ya, sekarang ada pengeluaran baru-baru ini tuh. Ya, jadi beli makan pecel lele tanggal 7 ya, sebanyak 15.000. Dan lihat, kalau misalkan kalian lihat di atas di tinjauan saldonya berkurang ya teman-teman, tuh lihat. Tinggal 6.485.000. Ya. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat pengeluarannya atau pengurangannya ada di mana, kalian tinggal tap di tinjauan saldo. Di sini akan detailnya saldonya. Di rekening BCA-nya masih 6 juta, di dompetnya berkurang, yaitu tinggal 485.000 karena tadi kan saat kita transaksi kita pilih sumber atau rekeningnya itu dari dompet ya. Nah, misalkan kita kepengen lihat apa sih transaksi yang dilakukan dari si dompet ini, ya tinggal kalian masuk ke dompet, lihat di sini ada transaksi, ada satu ya. Nah, kalian pilih transaksi. Nah, di sini akan ada detailnya tuh ya, yaitu beli makan pecel lele sebanyak 15.000. Oke deh, biar contohnya lebih abdol ya, kita tambahkan pengeluaran lagi yang baru, misalkan beli bensin deh tanggal 8, beli bensin dari sumbernya dari dompet ya, kemudian uangnya sebanyak, atau kita beli bensin sebanyak 20.000, beli kasih keterangan Pertalite. Oke, kalau udah simpan. Nah, sekarang pengeluaran baru-baru ini bertambah menjadi ada data si pembelian bahan bakar Pertalite yaitu 20.000 ya, dan uang saldonya juga berkurang tuh, lihat tuh ya, di si dompetnya berkurang. Kita juga bisa lihat transaksinya apa aja yang dilakukan, yaitu bahan bakar tuh sama beli makan ya. Oke, jadi di sini kalian bisa mentrace atau akan bisa melihat histori apa aja sih pengeluaran teman-teman lakukan. Oke, seperti itu untuk pengeluaran. Kemudian bagaimana kalau kalian mendapatkan pemasukan ya, istilahnya kalian menerima uang dari pihak luar, entah itu uang jajan gitu ya dari orang tua atau dari gaji ya, seperti itu. Nah, sama seperti pengeluaran ya, di menu utama ini kalian pilih plus yang di bawah, kemudian pilih pemasukan. Nah, di sini kalian tinggal pilih kategori apa sih pemasukan yang kalian terima tersebut. Misalkan di sini yang ada defaultnya ya, atau bawaannya ada hanya gaji saja. Tapi misalkan kalian punya kategori atau ingin membuat kategori yang baru ya, misalkan uang jajan kan nggak ada ya. Nah, kalian bisa tambahkan kategori aja tuh di bawahnya tuh. Ya, tapi di sini saya akan pilih yang gaji aja yang sudah ada ya. Nah, di sini seperti biasa form input untuk pemasukan akan tampil. Apa aja yang bisa di input, ini sama kayak pengeluaran, ada tanggal, kemudian masuknya ke rekening yang mana atau sumber yang mana, kemudian kategorinya tadi kan kita udah pilih gaji, kemudian jumlah uang yang kita terima ya kan, pemasukan ya, kemudian detail atau keterangannya. Jadi misalkan tanggalnya sekarang aja deh, kemudian pemasukannya ke dompet, jadi kita nerimanya uang cash ceritanya gitu ya. Kemudian dikasih nominal misalkan 150.000, kita kasih keterangan misalkan upah jasa servis komputer misalkan ya. Oke, kalau udah tinggal kita save atau simpan. Nah, nanti tuh di layar utamanya akan bertambah lagi nih pemasukan baru-baru ini ya. Jadi antara pengeluaran dan pemasukan itu dibedakan nih di sini. Jadi kalian lebih mudah dalam melihat atau membaca alur keuangan dari aplikasi ini. Ya, nah lihat. Kalau yang pengeluaran itu warnanya merah, kalau pemasukan itu warnanya biru. Ya, jadi kalian bisa lihat lagi detailnya di tinjauan saldo. Nah, ternyata si dompet kita bertambah nih 615.000. Tepatnya dari mana? Kalian tinggal bisa klik transaksi. Nah, tuh lihat. Jadi transaksi-transaksi yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan ya sebelumnya, yaitu dapat upah atau pemasukan sebanyak 150.000, pengeluarannya itu ada 20.000 dan 15.000. Ya, kalian juga bisa melihat pengeluaran atau pemasukan berdasarkan tanggal nih. Kalian di atasnya tuh, di atas bagan
ya, ada start to end, di sampingnya ada change. Kalian pilih change. Nah, ini kalian bisa lihat nih, misalkan kan di sini saya baru punya transaksi baru hari ini ya. Tapi kalau misalkan kalian mungkin pencatatannya sudah berbulan-bulan, nah ini akan sangat berguna. Kenapa? Ya karena aplikasi ini akan bisa mensortir pengeluaran atau pemasukan dari range atau tenggang waktu yang kalian setting di sini. Ya misalkan dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Nah, nih ya, karena kan saya baru hari ini mencatatnya ya, jadi yang keluarnya itu aja. Ya, jadi tapi aplikasi ini tadi bisa menampilkan data dari waktu ke waktu yang kalian setting, gitu ya. Oke, selanjutnya apa yang bisa dilakukan aplikasi ini? Oke, yang terakhir ya. Jadi kita back dulu ke menu utama. Kita lihat lagi di tanda plus. Nah, di sini di paling bawah itu ada transfer. Ya, maksudnya transfer di sini adalah mengalihkan saldo atau uang yang kalian punya dari rekening satu ke rekening yang lainnya. Oke, kita coba ya seperti apa maksudnya ya. Oke, kita pilih transfer. Tanggalnya udahlah tanggal sekarang aja. Oke, nah ini dia nih. Pilih. Jadi tadi saya bilang bahwa transfer maksudnya di sini adalah peralihan atau ya mengoper lah uang dari sumber yang satu ke sumber yang lainnya. Contoh, misalkan saya nggak punya uang lagi nih, saya butuh uang buat bayaran misalkan. Sedangkan saya punya uang tabungan nih di rekening BCA yaitu sebanyak 6 juta tuh ya. Kita pilih nih dari mana asal kita mau ngambil atau transfer, yaitu dari rekening BCA ya ke mana? Ke dompet ya. Jadi dari nih ya, dari rekening BCA ke rekening dompet. Nah, misalkan jumlahnya berapa? Misalkan saya perlu atau menarikan uang sebanyak 1.500.000 ya. Oke, detail, kasih keterangan kalau misalkan kalian perlu. Misalkan pengambilan untuk bayar kuliah misalkan gitu ya. Oke, kalau udah tinggal klik simpan ya. Nah, untuk detail si transfer ini nggak ada ya, nggak dicantumkan di mana, di halaman utama. Karena kenapa? Karena dia kan sifatnya hanya transfer. Tapi kalian bisa melihat di mana terjadinya transfer ya, di tinjauan saldo ya. Nah, di sini lihat tuh, si rekening BCA ya sekarang sudah berubah menjadi 4.500.000 yang awalnya 6 juta ya. Kita klik. Nah, di sini lihat ya, transaksinya tuh ada satu. Kita klik lagi. No. Ya, jadi ada detailnya tuh, ada pengambilan untuk bayar kuliah yaitu dari rekening BCA tuh dompet sebanyak 1.500.000 tuh. Ya, jadi di sini kalian detail ya. Jadi nggak perlu lagi pusing mikirin, aduh uangnya kemana ya tadi, karena ya jujur saya pun sering begitu ya. Jadi saat ngitung isi dompet, kok uangnya tiba-tiba tinggal dikit, perasaan nggak beli apa-apa deh. Padahal tanpa terasa kita sudah beli banyak barang atau sesuatu pengeluaran gitu ya. Nah, jadi aplikasi ini gunanya ya tadi untuk mempermudah kalian dalam pencatatan keuangan. Ya karena sebelum saya mengenal aplikasi tentang pengelolaan keuangan berbasis Android, juga saya telah sering juga mencatat keuangan tapi menggunakan notepad, dan itu tidak praktis ya. Karena kan kita juga harus pegel ngetik-ngetik. Nah, tapi di sini kita tinggal nginput aja. Oke, gimana? Mudah ya? Dalam pencatatan keuangan atau mengelola uang saku yang cerdas. Kenapa cerdas ya? Karena kita memanfaatkan teknologi sekarang yaitu Android. Ya, oke, mungkin itu saja tutorial atau tips yang dapat saya berikan untuk teman-teman bagaimana cara mengelola keuangan dengan cerdas, yaitu berbasis aplikasi Android. Mungkin di video berikutnya juga saya akan memberikan tutorial atau tips yang lainnya. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video baru di channel Ragam IT ini. Oke, Ragam IT undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.